Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for CEO, bab 74 di bawah tempat tidur. Dia menanggapinya dengan tindakan. Hati Gavin merasa senang, rasa senang ini ditunjukkan melalui ekspresi. Dia menundukkan kepalanya untuk ke bagian telinga Lucia. Lucia tidak tahan untuk menyusut, dia tertawa, lalu menciumnya dengan dalam. Dia secara tidak sadar memeluk erat lengannya. Saat ini ponsel yang di tubuh Gavin tiba-tiba berdering. Dia dengan kesal mengerutkan dahi, satu tangan memeluk Lucia, satu tangan melepaskan jas, bahkan pakaian dan ponsel juga dilempar ke lantai belakangnya. Ponsel terus berdering ditambah ada getaran, jadi di lantai mengeluarkan suara, zeng zeng zeng. Lucia dengan sesak berkata, ponsel. Gavin bersuara, suara sedikit serak, abaikan dia. Dia mengira pengontrolan dirinya sangat baik. Tapi orang yang di depan adalah Lucia, setiap senyumannya bisa membuat seluruh hatinya gatal, saat ini dia hanya berpikir bagaimana membohonginya agar naik ke tempat tidur. Jika waktu itu bukan karena sekretaris Sia, dia pasti sudah berhasil. Kali ini Robert tidak ada di sini, jadi untuk apa mempedulikan telepon, Gavin tidak ingin mempedulikan apapun. Deringan akhirnya berhenti, tapi 3 detik kemudian, ponsel berdering lagi. Gavin menahan nafas, langsung menggendong Lucia dan bergegas masuk ke kamar. Dalam kamar, penuh dengan aroma mint, ini adalah bau familiar dari tubuhnya. Dia memeluk lehernya, dia menggendongnya ke tepi tempat tidur. Dia melihatnya, lalu sedikit membungkukkan pinggang, sehingga wajah ganteng semakin dekat dengan dirinya, dia merasa punggungnya menyentuh kelembutan di belakang. Dia membungkukkan badan, jari tangan yang panjang membuka baju linennya, dia dapat merasakan kehangatan jari tangannya, juga nafas yang semakin berat. Jari tangan Lucia sedikit kaku juga tidak fleksibel, sama seperti malam itu, tidak bisa membuka kancing kemejanya. Tenggorokan Gavin menjadi ketat, memegang tangannya dan tersenyum manja, sebenarnya, kamu boleh lebih kasar. Lucia tiba-tiba teringat situasi hari itu, seluruh wajah langsung merah. Dia merasa malu jadi ingin menarik tangannya. Setelah diletakkannya, dia lupa melepaskan tangan, hanya mendengar suara, kancing pertamanya dilepaskan, seperti kelereng yang melompat ke sini sana, akhirnya berguling ke gantungan baju yang di samping jendela. Gavin tersenyum, lalu memeluknya untuk berputar dan membiarkan dia di atas. Di luar nada dering ponsel masih berdering. Tidak tahu apakah ini ilusi Lucia, selalu merasa ada suara langkah kaki yang buru-buru ke sini dan semakin dekat. Saat dia berencana membuka kancing kedua, tiba-tiba terdengar suara panik Robert dari luar, Ceogu. Ceogu. Suara langkah kaki semakin dekat. Lucia langsung jatuh dari tempat tidur ketika dia ingin membalikkan badan untuk melihat ke arah pintu. Lucia. Gavin secara tidak sadar ingin menariknya. Saat ini Robert memegang ponsel, juga menerobos ke dalam. Lucia bergegas berbaring di lantai, saat ini rambutnya sangat berantakan, baju juga tidak rapi, tampaknya benar-benar memalukan. Dia diam-diam melihat Gavin untuk memohonnya jangan mengatakan hal ini. Gavin tidak tahan untuk tersenyum ketika melihat wajah Lucia yang merah, juga tampak dia yang kasihan. Robert di lantai bawah menelepon Gavin, tapi tidak diangkat, baru keluar dari lift sudah mendengar suara deringan ponsel dari rumah Gavin, ini membuat ekspresi Robert langsung berubah. Dia berlari ke depan, baru tahu pintu terbuka, di dalam ada baju Gavin dan obat yang berguling di lantai. Firasat Robert memberitahu dirinya bahwa dia terjadi masalah. Pada saat ini Robert melihat Gavin dengan tidak rapi berbaring di tempat tidur, nafas tidak stabil, ekspresi sangat aneh, sehingga dia dengan kaget berlari ke sana. Ceogu, kamu baik-baik saja kan? Mata Gavin menjadi dingin, dia duduk untuk menatap Robert yang sedikit sesak karena lari. Dia tiba-tiba teringat, saat dirinya masuk sepertinya tidak menutup pintu. Gavin menahan emosi dan berkata, mungkinkah aku ada masalah? Robert langsung berkata, tapi Nona Yu mengatakan hari ini penyakitmu kambuh lagi.
Dia tahu hari ini Gavin bertemu Elvina, tapi karena sorenya dia perlu mengantar satu dokumen, jadi tidak menyapa Gavin. Pulang kerjanya, dia ke hotel Elvina, sebenarnya menggunakan nama Tuan Besar untuk membujuknya, tidak disangka ekspresi Elvina menjadi tidak senang setelah melihatnya. Bahkan dengan dingin katakan, kembali untuk memberitahu Dirut Gu, jika dia masih ikut campur masalahku, mau dia percaya atau tidak, lain kali aku akan membiarkan dia kehilangan Gavin. Saat itu Robert langsung kaget, Elvina dengan ekspresi dingin dan nada meremehkan berkata, hari ini aku sengaja membiarkan dia kambuh, apa kalian tidak tahu? Robert tidak mengatakan apa-apa, langsung datang ke tempat tinggal Gavin. Masalah Gavin bertemu Elvina, dia merasa tidak apa-apa, jadi tidak bilang pada Tuan Besar. Jika Gavin ada sedikit luka, maka dia akan mati. Setelah Gavin mendengar kata Robert, tentu saja mengerti Elvina tidak senang karena Tuan Besar mengganggu kerjanya. Jadi mengatakan kata marah, tidak disangka berbagai alasan ini menyebabkan terjadi kesalahan dan Robert lagi-lagi mengganggu masalah baiknya. Dia menahan emosi dalam dada, lalu menunjuk ke depan pintu, kamu keluar. Robert tidak berani pergi. Tapi CEO Gu, oh, aku bantu kamu membuka jendela untuk ventilasi udara. Selesai dia berbicara, langsung berjalan ke arah jendela, Lucia menggigit gigi untuk berguling ke bawah tempat tidur. Dia melihat sepasang sepatu hitam berhenti di samping jendela, tidak lama ada angin masuk dari luar. Tubuh panas Gavin bergegas hilang karena ditiup angin dingin ini. Dia menarik nafas, menunjuk Robert, baru ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara Daniel dari luar, Gavin. Sekretaris Xia. Dr. Lan, di sini. Robert berjalan ke arah pintu. Leher Daniel menggantung stetoskop, lalu membawa kotak obat sambil berlari ke dalam dan menyalahkan Robert. Kamu langsung antar ke rumah sakit aja. Dia bergegas ke samping tempat tidur, juga bergegas melempar kotak obat ke lantai, lalu mengambil senter untuk dipusatkan ke mata Gavin. Gavin menepuk tangannya. Daniel terkejut, kemudian menghela nafas lega dan berkata, tenaga masih begitu besar, baik-baik saja kan? Gavin merasa pusing, dia memijat, lalu dengan tatapan pasrah menatap Robert. Apa kamu juga memanggilnya ke sini? Awalnya dia mengira hanya perlu mengusir Robert, bagaimanapun Lucia masih ada di dalam kamarnya. Tidak disangka. Robert bergegas katakan. Saat aku datang ke sini sudah menelepon Dr. Lan, bagaimana dengan CEO Gu? Apakah perlu ke rumah sakit? Aku siapkan mobil. Selesai berkata, dia langsung pergi. Awalnya Daniel ingin memberitahu tidak perlu ke rumah sakit, tapi melihat Robert telah pergi jauh dan Gavin menarik tangannya. Daniel menolehkan kepala, hanya melihat ekspresi tidak senang Gavin, biarkan dia pergi. Daniel meletakkan stetoskop di dadanya, kemudian dengan bingung berkata, benar-benar tidak apa-apa, siapa yang bilang kamu terjadi masalah? Si sekretaris Xia ini membuat rumor saja, apa tidak ingin hidup lagi? Gavin mendorong tangannya, lalu terdengar suara Olivia dari luar, tetangga, apakah ada melihat Lucia? Tatapan Gavin secara tidak sadar melihat ke bawah tempat tidur, Daniel sudah membereskan barang dan keluar. Di luar terdengar suara kaget Olivia. Ih, kenapa kamu di sini? Apa Lucia tidak ada? Tidak melihatnya. Aneh sekali, tasnya ada di sofa dalam rumah, harusnya sudah kembali. Aku coba meneleponnya. Lucia akhirnya berdiri dari bawah tempat tidur, dia menengadahkan kepala sudah melihat Gavin bersandar di samping tempat tidur, juga tersenyum padanya, sehingga membuat wajahnya panas. Di luar terdengar suara deringan ponsel yang familiar. Kemudian mendengar Olivia berkata, kenapa ponsel Lucia ada di sini? Halo, tetangga. Dia bergegas masuk, Lucia masih berlutut di lantai belum berdiri, Gavin berencana mengulurkan tangan untuk menggandengnya. Olivia sangat kaget ketika melihat tampak Lucia yang berantakan dan bergegas ke depan untuk menarik Lucia berdiri dari lantai. Olivia berkata dengan suara rendah. Apa kalian bertengkar? Masalah Elvina di siang hari, memang tidak begitu sederhana. Lucia bersuara, Olivia bergegas menarik dia agar berjaga jarak dengan Gavin, lalu dengan marah berkata. Apakah dia memukulmu?
Ekspresi Gavin menjadi tidak senang, dia dengan marah berkata. Apa kamu merasa kami akan berantem di sini? Awalnya Olivia dengan marah melototi Gavin. Tapi kemeja putihnya terlihat kusut ketika dia berdiri, lalu kancing pertama juga lepas, kemudian melihat tampak Lucia saat ini, tiba-tiba mengerti. Kalian, dia mengulurkan tangan untuk menunjuk, tapi merasa sangat malu jadi tidak bisa katakan lagi. Daniel melihat Lucia dari depan pintu dan dengan penasaran bertanya. Tadi tidak melihatmu di sini, keluar dari mana? Saat dia bicara, tatapannya dia dengan Olivia dengan makna dalam melihat ke arah bawah tempat tidur. Olivia memberi jempol pada Lucia, cara baru ini memang bagus. Dr. Lan, kamu juga pelajari. Lucia bergegas merespon dan bergegas menarik tangannya sambil berkata. Kamu jangan asal bicara. Olivia tertawa. Sudahlah, kita semua adalah orang dewasa, apakah perlu aku dengan Dr. Lan keluar agar memberi kalian ruang? Saat dia berbicara, benar-benar berbalik badan dan ingin pergi. Lucia bergegas mengejarnya lalu menariknya untuk berkata, apa kamu sudah membawa sayur yang kubilang? Olivia menganggukkan kepala, lalu dia lanjut berkata, ayo masak dulu. Olivia ditarik keluar secara paksa oleh Lucia. Daniel tidak tahan untuk tertawa. Menurutmu kenapa dengan sekretaris Sia ini, beraninya merusak masalah baikmu? Gavin dengan dingin berdiri, tidak mengatakan apa-apa. Daniel maju ke depan, lalu jongkok untuk melihat ke bawah tempat tidur, sambil memegang dagu sambil berkata. Apa di bawah ini lebih enak daripada di atas? Cici, perlukah aku mengganti tempat tidur yang ada kolongnya? Ayo. Dia tiba-tiba ditendang oleh Gavin. Sepasang tangan sudah masuk ke bawah tempat tidur, dia menolehkan kepala melihat sepasang tangan Gavin yang ada di dalam kantong, lalu jalan keluar sambil dengan pelan berkata. Kamu boleh coba di bawah tempat tidur enak atau tidak, tidak perlu berterima kasih. Gavin. Setelah Lucia sampai rumah, langsung mencuci sayur, Olivia terus mengikutinya seperti pengikut. Lucia, aku benar-benar kagum padamu, langit belum gelap, tapi kamu sudah mau meniduri orang. Mata manamu yang melihatku berbuat seperti itu? Saat Lucia berbalik badan sengaja melemparkannya air. Olivia menyeka air di wajah, lalu mengambil tomat dan tertawa. Apakah kamu ingin langsung membuat anak untuk mengikat Gavin? Siapa yang katakan? Apakah kalian sudah memakai kondom? Gerakan Lucia memotong sayur menjadi berhenti, Olivia dengan kuat menggigit tomat dan dengan tidak jelas berkata. Lihatlah, masih tidak mau akui. Baru tanya sudah menunjukkan kekurangan. Kamu jangan asal bicara, pergi keluar dan menunggu makan, sekaligus memasak nasi. Lucia mendorong Olivia keluar. Olivia dengan senyum bertanya. Perlu masak porsi nasi berapa orang? Lucia menundukkan kepala untuk memotong sayur, tidak menolehkan kepala, terserah. Olivia diam-diam tertawa. Kalau begitu masak porsi 3 orang. Untuk tetangga kita. Biarkan dia pulang ke rumah sendiri untuk makan. Dia berbalik badan. Melihat pintu yang terbuka, mengira yang datang adalah Daniel dan Gavin, tidak disangka bisa melihat Bella ketika dia menengadahkan kepala. Ekspresi menjadi tidak senang dan bergegas bertanya. Untuk apa kamu ke sini? Bella melewati tempat Olivia, langsung berjalan ke arah Lucia, dia berdiri di depan pintu dapur dan berkata. Karenamu kakakku bertengkar dengan orang rumah, dia mabuk di bar, kamu ikut aku pergi untuk membujuknya. Dia sambil berkata, sambil ke depan menarik Lucia pergi. Bersambung. Titik.